Berita terkini. Beberapa orang melaporkan tentang rasa yang asam yang terdapat pada air minum mereka. Mereka percaya sesuatu telah membuat air terasa asam. Terdapat 3 tersangka pada kasus ini. Sekarang, kita akan menyelidikinya satu persatu. Tersangka yang akan kita selidiki diantaranya ada susu, baking soda, dan juga lemon. Yang pertama, kita akan menyelidiki susu. Ternyata setelah diselidiki, susu yang kita konsumsi sehari-hari mengandung asam. Ciri identik zat yang bersifat asam diantaranya adalah rasanya yang asam. Asam dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di dalam susu, teh, cuka, dan benda lain seperti semprotan insektisida dan aki mobil. Selanjutnya, ada tersangka kedua, yaitu baking soda, yang dapat berguna untuk memanggang dan sebagai bahan pembersih noda. Dan ternyata, baking soda bersifat basa. Basa memiliki sifat kebalikan dari asam, dan basa bersifat licin dan pahit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukannya di dalam pasta gigi dan alat pembersih lainnya seperti sabun. Fun fact, tahukah kamu kalau basa juga terkandung di dalam obat mah? Obat ini akan membantu menetralkan asam di perut ketika terlalu banyak. Apa sih itu netralisasi? Netralisasi ini terjadi ketika kita mencampurkan asam dengan basa. Karena asam dan basa seperti musuh, mereka mulai berkelahi satu sama lain ketika kita mencampurkannya bersama-sama. Ini membuat mereka mengeliminasi satu dengan yang lainnya dan menghasilkan air dan garam setelahnya. Dan saat bereaksi asam dan basa habis bereaksi, maka keadaan tersebut adalah netral atau tidak asam dan tidak basa. Selanjutnya ada tersangka terakhir, yaitu adalah tuan lemon. Setelah diselidiki, kandungan yang terdapat pada lemon adalah asam. Kira-kira siapakah ya pelaku sebenarnya? Sekarang, kita akan menjawab tabel kegiatan 1. Yang pertama, ada soda kue yang bersifat basa. Nama senyawanya natrium bikarbonat dengan rumus kimia NaHCO3. Ada cuka yang bersifat asam dengan nama senyawa asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH. Ada pupuk urea yang bersifat asam dengan nama senyawa karbamid dan rumus kimia CH4N2O. Selanjutnya, ada obat mah atau antasida yang bersifat basa dan zat yang terkandungnya adalah magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida dengan rumus kimia MgOH2 dan AlOH3. Yang kelima, ada obat tetes mata yang bersifat asam dan zat yang terkandungnya adalah napazolin HCl dengan rumus kimia C14H14N2. Selanjutnya yang terakhir ada air aki yang bersifat asam dan zat yang terkandungnya adalah asam sulfat atau rumus kimianya H2SO4. Untuk tabel 2, ciri-ciri asam basa. Setelah mengklasifikasi berbagai produk asam basa, selanjutnya adalah ciri-ciri asam basa secara umum. Yang pertama, diuji dengan kertas lakmus. Untuk asam, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Dan untuk basa, lakmus merah berubah menjadi biru. Yang kedua adalah rasa. Untuk asam adalah berasa asam, dan untuk basa, rasanya pahit. Dan yang ketiga ada derajat keasaman atau pH. Untuk asam kurang dari 7 dan basa lebih dari 7. Untuk sifat senyawanya, untuk asam itu bersifat korosif dan untuk basa bersifat kaustik. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi larutan asam dan basa. Tujuan praktikum kali ini adalah mengidentifikasi larutan asam, basa, dan netral dengan indikator alami dan indikator buatan.
Alat bahan yang perlu kita siapkan diantaranya adalah yang pertama tabung reaksi, yang kedua gelas ukur, yang ketiga lumpang dan alu, yang keempat plat tetes, yang kelima pipet tetes, yang keenam lakmus merah dan biru, yang ketujuh buku dan pulpen. Yang kedua ada bahan: larutan cuka, asam klorida, asam sulfat, natrium hidroksida, kalium hidroksida, air sabun, sampo, air teh, larutan kopi, air sumur, air jeruk, air garam, air soda, air kunyit, dan terakhir ada bunga kembang sepatu. Petunjuk kerja praktikum. 1. Identifikasi asam basa dengan indikator kertas lakmus. A. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. B. Masukkan larutan yang akan diuji ke dalam plat tetes dengan menggunakan pipet tetes. C. Ambillah kertas lakmus merah dan biru dan ujilah larutan-larutan tersebut. D. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. E. Ukurlah pH pada semua larutan dengan menggunakan pH meter. F. Masukkan data yang diperoleh ke dalam tabel hasil pengamatan praktikum. Setelah melakukan praktikum, diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. Soda membuat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang berarti bersifat asam. Cuka membuat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang bersifat asam. Air garam membuat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru tetap berwarna biru, yang berarti bersifat netral. Kopi membuat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang bersifat asam. Air sabun mengubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru, yang bersifat basa. Teh membuat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi keunguan, yang bersifat asam. Air jeruk membuat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang berarti bersifat asam. Larutan sampo membuat lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, yang berarti bersifat asam. 2. Identifikasi asam basa dengan indikator alami. A. Geruslah bunga yang dibawa dari rumah dan kunyit dengan menggunakan lumpang dan alu hingga menghasilkan ekstrak. B. Tuangkan 1 mili ekstrak tersebut ke dalam tabung reaksi. C. Tambahkan larutan cuka pada tabung reaksi dengan menggunakan pipet tetes. D. Goyangkan tabung dan amati perubahan warna yang terjadi. E. Catat hasil pengamatan pada tabel yang disediakan. F. Ulangi langkah kerja 2-5 dengan menggunakan zat yang akan diteliti. Setelah mengidentifikasi asam basa dengan indikator alami, diperoleh hasil pengamatan sebagai berikut. Larutan soda saat dicampurkan ekstrak kunyit warna menjadi kuning, dan saat dicampurkan ekstrak bunga merah warna menjadi merah. Maka sifat larutan adalah asam. Cuka saat dicampurkan ekstrak kunyit warna menjadi kuning, dan saat dicampurkan ekstrak bunga merah warna menjadi merah. Maka sifat larutan adalah asam. Larutan kopi saat dicampurkan ekstrak kunyit warna menjadi kuning, dan saat dicampurkan ekstrak bunga merah warna menjadi merah. Maka sifat larutan adalah asam. Air jeruk dicampurkan ekstrak kunyit warna menjadi kuning pekat, dan saat dicampurkan ekstrak bunga merah warna menjadi merah. Maka sifat larutan adalah asam. Larutan sabun dicampurkan ekstrak kunyit warna menjadi merah gelap atau coklat, dan saat dicampurkan ekstrak bunga merah menjadi coklat kehitaman, maka sifat larutan adalah basa. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum larutan asam basa ini adalah sebagai berikut. 1. Larutan yang mengubah lakmus biru menjadi merah berarti larutan bersifat asam. 2. Larutan yang mengubah lakmus merah menjadi biru berarti larutan bersifat basa. 3. Larutan yang tidak mengubah warna kertas lakmus berarti larutan bersifat netral. 1. Dalam melakukan praktikum ini, terdapat beberapa sifat asam basa suatu menggunakan indikator alami. Salah satu sifat asam yang dapat disimpulkan dalam praktikum ini adalah larutan asam dapat mengubah warna indikator menjadi lebih terang, sedangkan larutan basa mengubah warna indikator menjadi gelap. Selanjutnya, kita akan membahas indikator asam basa. Tujuan pembelajarannya adalah 1.
Melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan pH larutan berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna dengan benar. 2. Melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan pH larutan menggunakan indikator universal dan pH meter dengan benar. Alat 1. Tabung reaksi 4 buah. 2. Rak tabung reaksi 1 buah. 3. Pipet tetes. Untuk bahan 1. Zat A, zat B, zat C, zat D, zat E. 2. Indikator fenolftalin. 3. Indikator metil merah. 4. Indikator metil jingga. 5. Indikator lakmus merah dan biru. 6. Indikator universal. Untuk langkah kerja 1. Masukkan larutan ke dalam tabung reaksi kira-kira setinggi 2 cm. 2. Celupkan kertas indikator lakmus merah dan biru ke dalam larutan. Amati perubahan warnanya. Catat pada tabel 1. Periksa dan catat pH larutan sesuai trayek perubahan warna indikator pada tabel 2. 3. Tambahkan 1 tetes indikator metil jingga. Amati perubahan warnanya. Periksa dan catat pH larutan sesuai trayek perubahan warna indikator. 4. Ganti larutan dalam tabung reaksi dengan yang baru dan lakukan langkah 3 dengan indikator cairan lainnya, metil merah dan fenolftalin. 5. Dengan menggabungkan hasil pencatatan pH tiap indikator, perkirakan harga pH masing-masing larutan tersebut. Catat pada tabel 3. 6. Untuk menentukan nilai pH yang tepat, lakukan uji pH larutan dengan indikator universal. Catat pada tabel 3. Tabel 1. Perubahan warna larutan atau zat uji dari tiap indikator. Yang pertama, zat A. Perubahan warna yang terjadi pada lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap. Kemudian setelah ditetesi metil jingga, larutan berubah menjadi kuning, metil merah menjadi kuning, dan fenolftalin menjadi merah. Kedua, zat B. Perubahan warna yang terjadi, lakmus merah tetap, lakmus biru berubah menjadi merah. Setelah ditetesi metil jingga, larutan menjadi berwarna merah tua, metil merah menjadi merah, dan fenolftalin menjadi bening. 3. Zat C. Perubahan warna yang terjadi pada lakmus merah tetap, lakmus biru berubah menjadi merah. Setelah ditetesi metil jingga menjadi merah hati, metil merah menjadi merah, dan fenolftalin bening. Keempat, zat D. Perubahan yang terjadi pada lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan pada lakmus biru tetap. Kemudian setelah diberi metil jingga, larutan berwarna kuning, metil merah berwarna kuning, dan fenolftalin menjadi merah. Kelima, zat E. Perubahan warna yang terjadi, lakmus merah tetap berwarna merah, lakmus biru menjadi berwarna merah. Setelah diberi metil jingga, larutan menjadi berwarna merah hati, metil merah menjadi merah, dan fenolftalin bening. Tabel 2. Perkiraan pH larutan atau zat uji dari tiap indikator. Untuk yang pertama, zat A. Setelah diuji dengan 5 trayek pH, perkiraan pH larutan lebih dari 9,8. Untuk zat B, perkiraan pH larutan kurang dari 3,1. Untuk zat C, perkiraan pH larutan kurang dari 3,1. Untuk zat D, perkiraan pH larutan lebih dari 9,8. Untuk zat E, perkiraan pH larutan kurang dari 3,1. Kesimpulan, berdasarkan percobaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa cara menentukan asam, basa, dan netral suatu larutan menggunakan indikator asam basa.